Good morning Asian, kembali lagi bersama saya Mr. Adi Kertayasa di AZ Podcast Elizabeth International. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering banget nih ditanyain sama para Asian ya, baik yang udah punya bisnis maupun yang baru akan bikin bisnis. Ya, topiknya adalah gimana sih buat sebuah usaha itu bisa bertahan lama, biar nggak musiman, biar nggak sekarang ada besok hilang. Nah, maka dari itu hari ini kita akan bahas apa sih bedanya antara bisnis yang bisa bertahan lama sama bisnis yang hanya bertahan beberapa waktu saja. Itu semua sebenarnya kembali pada satu hal adik-adik, yaitu di mindset, pemikiran, pemahaman kalian saat kalian membuat bisnis itu. Nah, kalau biasanya ditanya, siapa di sini yang mau punya bisnis? Wah, banyak yang angkat tangan. Alasannya pun berbagai macam. Ada yang bilang saya ingin punya bisnis kan biar nggak kerja sama orang. Saya ingin punya bisnis biar saya jadi bos. Saya ingin punya bisnis biar saya bisa mewariskan ke anak saya. Saya ingin punya bisnis biar saya bisa mewadahi dari apa passion saya, cita-cita saya. Ya, tapi ketika ditanya, siapa di sini yang tahu dari mana memulai bisnis? Wah, dikit yang angkat tangan. Ya, kenapa hal seperti itu terjadi? Ya, dan itu ada prakteknya, ada penelitiannya. Di Indonesia setiap tahun angka UMKM atau bisnis yang berdiri itu angkanya hampir menyentuh 6 juta loh. Itu baru data yang terdata. Ya, ada berbagai bisnis yang mungkin nggak terdata. Ya, seperti misalnya ada ibu-ibu yang buka tipat cantok di depan rumah, itu nggak terdata. Ya, artinya apa? Kemungkinan lebih banyak dari 6 juta. Tapi setiap tahunnya yang bertahan kurang dari 30% adik-adik. Kurang dari 30% dari angka 6 juta itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya adalah ada pada mindsetnya. Nah, ngomongin mindset, tentang gimana sih mindset yang kita perlukan, itu dimulai dari mindset tentang mengartikan kata bisnis itu sendiri. Ya, bisnis itu didefinisikan berbagai macam sama para ahli. Tapi kalau kita gabung jadi satu dan kita simpulkan, bisnis adalah sebuah proses kemanusiaan. Ya, sebuah proses kemanusiaan di mana itu dimulai dari visi, misi, eksekusi untuk menghasilkan income. Nah, itu terstruktur tuh. Struktur itu yang diikuti. Ada visinya, ada misinya, ada eksekusinya untuk menghasilkan income. Yang sering terjadi di lapangan adalah struktur tadi itu dibalik. Jadi nggak dimulai dari visi, baru misi, baru eksekusi, dan income. Yang dibawa pertama adalah income. Income, visi, misi, eksekusi, akhirnya apa? Revisi. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau income di depan, berarti kita orientasinya adalah saya pingin uangnya, tanpa mau prosesnya. Income ini adalah hasil adik-adik. Sesuai namanya hasil berarti dia belakangan. Jangan minta hasil di depan. Yang di depan apa? Visi. Visi itu apa? Pandangan jangka panjang. Cita-citanya. Ya. Jadi misalnya kalian bisa membuat sebuah produk jajanan gitu loh. Ingin membuat bisnis sebuah jajanan. Kalian udah punya produknya nih. Sekarang kalian tinggal punya visi. Cita-cita kalian apa? Misalnya memperkenalkan produk kalian ini ke seluruh Indonesia. Itu bisa. Ya. Visi itu harus besar. Tapi misinya itu baru step by step. Misi itu adalah gimana cara kalian mencapai visi itu. Misinya step by step. Misinya adalah kalian udah punya cita-cita nih, biar produk kalian dikenal di seluruh Indonesia. Jadi hal pertama kalian lakukan apa? Kalian jualan dulu di sekitar rumah kalian. Besoknya di mana? Kalau udah sukses di rumah kalian, jualan di sekitar kabupaten kalian. Kalau udah seperti apa? Kalian mau jualan di sekitar provinsi kalian. Seperti itu. Ya, jadi visi itu besar. Misi itu step by step dan terukur. Jadi setelah tercapai yang pertama, kalian lanjut yang kedua, sampai nanti kalian mencapai visinya. Dan yang ketiga adalah eksekusi. Yang visi dan misi itu kan baru perencanaan. Kalian eksekusi, lakukan. Ya. Jadi setelah punya perencanaan, baru dilakukan. Jangan melakukan eksekusi dulu tanpa perencanaan. Itulah yang membuat adanya revisi. Ya, kalian eksekusi sesuatu tanpa perencanaan, jadilah revisi pada akhirnya. Ya, dan kalau ada revisi akan ada kalian buang waktu, buang tenaga, buang uang di sana. Nah, jika kalian mengikuti proses tersebut, maka income akan menjadi hasil. Artinya adalah sebuah bisnis bisa bertahan lama, bisa sustain karena mereka punya struktur, mereka punya perencanaan, mereka punya action plan yang jelas. Ya, mereka punya visinya, misinya, eksekusinya, sehingga menghasilkan income. Ini dipikirin dari awal seperti itu. Ya, jangan langsung eksekusi, jangan langsung mikirin income, visi misi dulu. Mengutip dari Warren Buffett,
salah satu orang terkaya di dunia, dia menyampaikan bahwa if you want to have $1 million, so first think about how you make $10, $100, $1 million first. Ya, jadi maksudnya dia menyampaikan kalau misalnya kalian punya cita-cita nih biar punya penghasilan $1 juta, pikirin dulu gimana caranya kalian menghasilkan $10. Kalau udah punya $10, baru pikirin gimana dapat $100. Kemudian baru pikirin gimana dapat $1.000. Baru nanti selanjutnya seperti itu sampai kalian bisa mikirin dapatnya 1 juta. Kalau kalian dari nol nyari 1 juta, itu gapnya kejauhan. Itulah yang membuat kalian terombang-ambing di tengah. Kalian kehilangan arah. Ya, jadi ambillah dari 0 ke 10 ke 100 ke 1000 and so on. Oke, jadi itu tips bagaimana cara kalian membuat sebuah bisnis yang sustain. Nah, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, pantengin terus Easy Podcast Elizabeth International di Spotify dan juga Easy TV di YouTube. Startup ala Asian, initiate your future.